Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Batur Nilai. Oke nih Batur Nilai ya. Tadi nih kan udah dari paslon 1, 2, dan 3. Sekarang Batur Nilai tahu nggak sih kedatangan tamu spesial gitu? Pada tahu nggak sih siapa? Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa nebak nggak nih Batur Nilai? Kalau nggak ada yang bisa nebak, oke. Jadi kita langsung aja ya, daripada penasaran gitu kan. Jadi langsung aja kita panggil bintang tamu kita pada hari ini, bintang tamu spesial pada hari ini, yaitu Halo Nilai. Batur Nilai ya? Iya, Batur Nilai ya Pak. Ya, ini nih yang spesialnya, ini orangnya ya. Perkenalan dulu Kak Atika. Oke Pak. Ya udah, terima kasih Kak Atika. Batur Nilai, perkenalkan nama saya Cep Rahman. Diberikan tugas tambahan oleh sekolah sebagai pembina OSIS di tahun 2023-2024. Nah, cukup ya Kak Atika ya. Nah, jadi bintang tamu spesial pada hari ini tuh Bapak Encep selaku pembina OSIS SMK Negeri 1 Lele. Nah, jadi udah pada tahu semua kan nih Batur Nilai. Oke Bapak. Spesialnya di mana ya? Oke Bapak. Sekarang saya ingin menanyakan nih Pak, program Bapak sebagai pembina OSIS nih, kira-kira programnya di tahun 2024 ini nih Pak, apa saja tuh? Baik, nanti akan menjawab pertanyaan itu. Cuman ingin apresiasi dulu nih ya Batur Nilai ya. Ini podcast ya, sebuah program yang sepertinya milenial banget gitu podcast ya. Kita juga kadang banyak sekali podcast yang beredar. Ternyata SMK Negeri 1 Lele juga bisa bikin hal yang sama. Apresiasi Batur Nilai untuk SMK Negeri 1 Lele. Tolong podcast Batur Nilai ini harus betul-betul eksis ya, dan meningkat mungkin tiap tahunnya gitu ya. Sementara bintang tamu yang spesialnya baru pembina OSIS. Mungkin berikutnya kepala sekolah, bupati, gubernur ya, influencer lah sekali-kali mau kesini gitu ya, isi sebagai bintang tamu. Nah, ini hebat sekali ya, podcast ini harus tetap ada dan mungkin butuh kinerja juga. Terima kasih Pak Mamat nih yang sudah menyediakan ya sarana. Ada kameramen yang senyumannya juga kuat ya, Kak Rinanda. Terima kasih. Dan tolong nanti jangan Pak Mamat lah, istilahnya siswa saja, Batur Nilai ya. Batur Nilai yang jadi kameramen dinas ya Pak. Kameramen atau apalah, juru lampu apa, diesel sebagainya lah seperti itu. Nah, pertanyaan Kak Atika tadi program kerja ya. Program kerja tahun berikutnya. Kita tidak ingin program kerja yang muluk-muluk sebetulnya sebagai pembina OSIS. Kita ingin satu, yaitu menghidupkan organisasi bagi siswa sebagai wadah komunitas positif saja ya. Mau tidak mau kita harus lihat keadaan banyaknya hal-hal negatif yang dilakukan oleh pelajar, tawuran pelajar, kemudian membentuk komunitas yang mohon maaf itu tidak berdampak positif bagi mereka. Yuk sekarang di OSIS kita jadikan program atau organisasi OSIS ini sebagai komunitas mereka. Kemudian dari perwakilan OSIS yang tiap-tiap kelas ini bisa mewarnai ke tiap-tiap kelasnya. Udah itu aja dulu. Nanti masalah program adanya PHBI, hari-hari dan sebagainya, misalkan ada wisuda dan sebagainya, itu berjalan program rutinitas. Program utama adalah meningkatkan sumber daya manusia di OSISnya dalam hal berorganisasi. Begitu kan, secara garis besar ya itu. Berarti menjadikan organisasi sebagai ajang lebih positif gitu lebih ya positif, Pak. Ya. Ya kayak Kak Atika juga kan punya nih circle gitu. Iya. Dia bawa dong ke OSIS aja circle-nya supaya gak rapi. Ini Batur Nilai juga. Coba ini nih wajah ketua OSIS sebetulnya Pak. Ya. Ini bukan orang sembarangan ini ya, Batur Nilai ya. Ketuanya presiden perempuan biasanya berarti Ibu Megawati ya. Main aman aja lah, jangan lah. Oke. Nah, kalau untuk program nih Pak udah terjawab kan ya. Iya. Kalau untuk kalau boleh tahu nih pas
Bapak boleh sedikit cerita tentang pengalaman Bapak sebagai pembina OSIS nih, seperti apa gitu, bahkan sharing-sharing pengalaman gitu ya. Boleh ya. Kalau secara tugas tambahan ini yang kedua ya sebagai pembina OSIS. Tapi kalau di bidang kesiswaan kayaknya sudah lebih dari 10 tahun di bidang 10 kesiswaan tahun. itu. Bergabung dengan SMK Negeri 1 Lelea dari 2007, kesiswaannya 2009, dan mungkin pernah terhenti dialihkan ke UBIN ya sebagai stafnya. Dalam kurun waktu itu banyak sekali yang bisa saya bagi sebetulnya dari segi kesiswaan. Kalau merucut ke pembina OSIS, mungkin satu pengalaman yang memang tidak akan terlupakan. Saya menyaksikan perkembangan siswa dan siswi, terutama pribumi asli, anak-anak Lelea ya. Mereka punya potensi, mereka itu aktif, mereka itu mau untuk menambah kemampuan diri mereka berkembang. Cuman mungkin ketika menghadapi Masalah. masalah ataupun terkadang keadaan di keluarga itu akan campur baur gitu di sana. Dan sebetulnya kalau kita sering atau intens dalam melakukan pertemuan di OSIS, saya sering mendatangkan katakanlah motivator ataupun orang-orang yang bisa ditimba pengalamannya, sepertinya akan menjadikan wadah ataupun tempat bagi mereka konsultasi dan sharing. Jadi kalau bisa Panca bilang pembina OSIS ya itu bisa mengukuhkan perwakilan dari mereka supaya bisa menjadikan motivator bagi teman-teman mereka. Ada kemampuan di situ, ya ada kemampuan itu di warga-warga siswi SMK Negeri 1 Lelea, khususnya warga sini gitu. Itu pengalaman yang paling berharga. Ternyata walaupun siswa-siswi di sini mayoritas anak desa, tapi daya pikirnya, daya perkembangannya itu tidaklah serendah apa yang dibayangkan. Enggak, sama dengan anak-anak yang di kota. Jadi terbuka saja pandangan tentang penilaian anak-anak sini. Oke, berarti melihat perkembangannya nih Pak siswa bagus-bagus banget ya dalam sekarang ini. Apalagi kan pas sekarang nih era digital gitu, era internet yang lebih ini, jadi supaya lebih meningkat gitu. Oke. Nah Pak, gimana nih menurut Bapak, komentar Bapak dari paslon yang tadi 1, 2, 3 itu? Komentar Bapak sendiri itu apa? Kalau lihat dari appearance ya, penampilan ya ganteng-ganteng, cantik-cantik semua. Sudah Pak. Maksudnya di penilaiannya. Penilaian ke arah kayak dari visi-visi mereka, dari program kerjanya, dari alasan mereka mencalonkan gitu Pak. Sebetulnya sih kalau lihat dari visi mereka, visi dan misi ya, itu hampir semuanya kebaikan untuk SMK Negeri 1 Lelea. Hanya saja yang namanya visi kan pandangan ya, pandangan akan berbeda-beda. Dari pandangan itu akan menelurkan sebuah gerakan atau tindakan namanya misi. Kemudian dari misi itu dirilkan dalam program kerja. Hampir ketiga paslonnya itu visi, misi dan program kerjanya sangat baik. Kalau misalkan Pak Cep bilang, oh ini yang 01 yang baik, berarti nanti dituduh saya tim sukses gitu, wah dapat berapa nih? Jadi nggak boleh spill ya, main aman lah, ketika main aman. Harus rahasia ya. Rahasia. Program mereka baik visi misi program kerja semuanya baik semua, dan semua baik-baik saja. Tidak ada yang oh ini lebih unggul, nggak, semuanya bagus ya, karena visi dan misi itu berdasarkan pribadi dari paslon-paslon masing-masing menyikapi keadaan saya Negeri 1 Lelea. Oke nih Pak. Takut ada KPU ketika bermasalah ya. Lari Pak. Ya begitu. Oke nih Pak, kalau dari komentar nih udah nih, dari pengalaman juga udah, sama tadi program pembinaan sebagai pembina OSIS juga udah nih Pak. Nah, kesan dan pesannya nih Pak, kira-kira tuh gimana nih Pak, kesan dan pesannya? Berbicara kesan, ya karena yang bertanya juga kan ketua OSIS gitu. Ya Pancep balik tanya lagi ke Atikanya, waktu jadi ketua OSIS itu kesan yang dirasa ke Atika gimana? Kalau menurut saya pribadi nih Pak, kesan sebagai ketua OSIS nih, orang nomor 1 loh di sekolah. Ya enggak lah. Influencer sama gitu. Kesannya tuh sangat baik banget buat diri saya sendiri yang tadinya saya tidak bisa public speaking, saya tidak bisa ngomong segala macam, dan saya masuk OSIS itu jadi melatih keberanian dan kemampuan, terus melatih Paksa. iya enggak melatih mental lah Pak, terus juga banyak relasi, banyak kenalan,
Jadi lebih aktif organisasi tuh menurut aku mah lebih enak gitu, lebih nyaman karena kita punya banyak kenalan, nggak yang itu aja. Jadi punya akses banyak. Iya, gitu punya ya. akses banyak Pak, jadi tahu info dari mana-mana gitu. Ketika nilainya kurang, minta tambah nilai itu gampang kan ya, lebih mudah Itu gitu. lama bonus. Ya, privilege lah ya, biasa. Tapi kurang lebih ya seperti itu sih Pak, karena itu tuh suatu pengalaman yang berharga lah Pak gitu. Oh, berarti banyak juga bisa bilang kalau kesan saya melihat adanya regenerasi dari Kak Atika ya, kita agak alhamdulillah berarti negara Indonesia jangan khawatir pasti akan berkembang karena lihat anak-anak mudanya, generasi penerusnya banyak yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kalau orang yang ingin mencalonkan sebagai pemimpin, dia pasti ingin sesuatu yang berubah lebih baik. Melihat keadaan, wah kayaknya harus ada yang dilakukan nih, jangan begini-begini saja. Ada penerus kayak gitu ya, ada regenerasi seperti itu di kita, sebuah kebanggaan. Itu yang Panca rasakan kesannya. Pasti bangga dan terakhir bersyukur, alhamdulillah masih ada. Gimana kalau tidak ada? Berarti sudah nih di titik akhir, wah negara kita bisa bangkrut. Bahaya Pak, bahaya. Bahaya ya, bisa-bisa nanti mohon maaf gitu ya, pihak-pihak luar mudah gitu menculik ataupun masuk ke lini-lini dari negara kita, termasuk yang mungkin di sekolah kita ya. Jadi pokoknya bagi ketiga paslon itu ya, kalian sudah dapat kebanggaan dari pembina OSIS, maju terus apapun yang terjadi, jangan khawatir. Dan pesannya satu ya, berusahalah dan jangan pernah berpikir pragmatis ya, apapun hasilnya itu yang kamu lakukan yang terbaik dari kamu ya. Kita pasti apresiasi, hebat buat kalian, 2 jempol buat kalian, 3 paslon. 3 jempol ya Pak. Oh iya, gitu ya. Oke, nah dari komentar dan juga kan Pak, nah harapan Bapak nih untuk kedepannya dan untuk yang siapa nih yang bakal terpilih kira-kira Siapapun ya, terpilih bakal 01, 02, harapannya tuh 03. apa nih untuk kedepannya OSIS? Harapannya pertama mungkin bagi yang jadi ketua atau wakil ketua, jangan pernah menganggap bahwa hasil pengurus OSIS sebelumnya gagal ya. Tolong jangan pernah menganggap hal itu gitu. Kakak-kakak kamu sudah melakukan yang terbaik. Ketika misalkan hasilnya dirasa kurang bagi kalian, perbaiki dan sempurnakan tanpa pernah menyatakan kegagalan bagi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lebih fresh dan juga sudah mendapatkan mentor. Mentor itu kan pengalaman yang berperan, dan pengalaman itu tidak harus kamu yang dapatkan. Pengalaman dari orang lain pun layak kamu pertimbangkan. Apa yang dirasa kurang atau lemah dari kakak kelas kalian sebelumnya, perbaiki. Kemudian cetuskan sebagai program yang bisa mencempurnakan. Aman gak sih kalau bicara misalkan seperti pemilihan presiden ini kan? Aman gak nih Pak? Ya, kan kebanyakan waktu menjabat dulu itu bapak begini begitu ya. Nah, itu kan hal yang kurang baik saja gitu, nggak usah disampaikan. Kalau tahu misalkan hal yang jelek, yuk disempurnakan. Kalau bilang kembali ya. nah begitu ya, pokoknya tetap positif saja gitu. Harus positif ke depan Positif, gitu. ya. Pokoknya mereka juga melakukan demi kebaikan, dilanjutkan oleh kita yang baru juga melakukan demi kebaikan. Ini Pak udah nanya-nanya banyak nih. Oke, gimana ya Pak? Ya gini aja, misalkan Kak Atika nih ya, Gimana Pak tuh, juga Pak? kan ingin membuka yang namanya obrolan ya, Iya, Pak. saja. Ketika Kak Atika sudah tidak lagi jadi ketua OSIS nih, masa iya ketika ketua OSIS yang baru terpilih, Kak Atika sudah lepas gitu kan? Ya itu kan tanggungan kamu ya, kira-kira gitu. Semisalkan ketika yang baru terpilih sudah jadi dilantik, kira-kira Kak Atika mau tidak nanti membantu mereka gitu, atau terlibat secara tidak langsung, karena kan mereka kan kelas 11 dan kelas 10 nih, Kak Atika kan di atas ya, kelas 12 ya, load lah istilahnya ya. Nah itu gimana? Kalau menurut saya sih Pak, saya Masih siap peduli? siap karena itu adik-adik saya juga Pak, karena itu adik-adik saya, maka saya sebagai kakaknya juga harus peduli terhadap mereka. Kalau semisal mereka ada yang tidak mengerti tugas OSIS dan segala macam, bisa langsung nanya ke aku. Kalau enggak ya nanti saya juga bakal nanya-nanya gimana perkembangan OSIS nih setelah ganti jabatan, kayak gimana nih OSIS kedepannya, bakal menanyakan kabar itu Pak di waktu yang sibuk-sibuknya uji kom gitu.
Jadi Berarti- sewaktu saya di situ juga saya masih tetap kepikiran OSIS karena di OSIS tuh banyak pengalaman gitu Pak. Intinya mah gagal move on gitu ya. Iya Pak, udah gampang Pak. Gampang sama OSIS Pak. Pastilah, istilahnya kan bertahun-tahun ya minimal mah. Iya, udah tiga tahun. Oh, praktiknya mah 3 tahun. Iya, dari kelas 10 udah menjabat sebagai OSIS. Berarti diikutsertakan waktu kelas Iya, kelas 10-nya. 10. Iya, bantu pasti gamun lah. Ya mungkin batu-batu nilai berarti Kak Tika dan timnya berarti yang tua yang bijaksana ini namanya ya, melepaskan OSIS tapi tetap peduli dengan OSISnya. Mantap nih Kak Tika. Oke nih Pak. Oke, batu-batu nilai nih. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol sama pembina OSIS SMK Negeri 1 Lalea. Dari program, dari harapan, dari pengalaman, dari kesan dan pesan, udah semuanya. Jadi saya Suksesin dong pemilihan. Oh iya, Bapak lupa. Jangan lupa ya, sukseskan pemilihan calon pengurus OSIS terbaru 2024 dan jangan lupa nyoblos tanggal 25 Januari 2024. Jangan pada